Ada syair atau bait-bait yang menerangkan tentang kekhususan atau karakteristik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Lam yahtalim qattu toha mutlaqon abada wa mata sa'aba aslan fi mada zamani min huddawabbu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani biqalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wala yura asru baulim minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat wala yara zillahu fi syamsi dhu fatani katfahu qad alata qauman iza jalasu indal wiladati sifya zabi mukhtatani hazil khoso iso fahfaz hatakun aminan min syarri narin wa surroki wa mimihani. Lam yahtalim, tidak pernah mimpi keluar mani. Qattu, sama sekali. Siapa Toha Nabi Muhammad? Toha itu kan nama lain dari Nabi Muhammad. Mutlakon, secara mutlak, abadan, selamanya. Jadi selamanya Nabi Muhammad itu tidak pernah mimpi keluar mani. Kalau kamu jangankan mimpi, lihat sapi pahanya putih aja sudah. Waduh, lihat sapi. Kalau Nabi Muhammad itu tidak pernah. Ya, Nabi Muhammad itu punya istri, punya anak, tapi Nabi tidak pernah keluar mani dengan sendirinya, itu gak pernah. Kalau kamu sering lihat kakinya sapi, dah gitu aja. Wama tasa'aba, dan tidak pernah menguap siapa Nabi aslan sama sekali fi mada zamani, sepanjang zaman. Jadi selama hidupnya Nabi Muhammad itu tidak pernah menguap. Malah kata guru saya, kalau kamu nguap itu ditahan. Jadi kalau kamu mau nguap, ingat bahwa Nabi itu tidak pernah nguap. Nanti gak jadi nguapnya. Gak, kamu malah dilebar-lebarkan malah. Jadi kalau mau nguap, ingat bahwa Nabi tidak pernah menguap. Nanti gak jadi itu nguapnya. Itu kata guru saya. Silakan dicoba saja ya, bener atau enggaknya. Minhu, dari Nabi Muhammad, ad-dawabu, binatang, falam tahrob, tidak lari apa ad-dawab. Jadi binatang itu tidak lari dari Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu binatang seperti ayam, kambing, kucing, gak lari. Bahkan di Mahalul Qiyam itu ada kalimat, Maro'ainal isa hannat bisuro illa ilaika. Maro'aina, aku tidak pernah melihat al-isa, hewan yang gesit atau liar, tidak jinak, Hannat, menjadi jinak, bisuro, dengan gembira, illa ilaika, kecuali kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Aku tidak pernah melihat binatang yang gesit, liar, dan tidak jinak itu menjadi jinak bahkan dengan gembira kecuali kepada engkau Nabi Muhammad. Jadi hewan yang tadinya liar kalau sama Nabi Muhammad itu menjadi jinak bahkan gembira. Tapi kalau sama kamu, binatang yang tadinya jinak malah menjadi liar malah. Ada ayam, terus kamu lewat, lari pasti. Karena disangkanya kamu itu jin Islam. Jadi kamu lewat, ayam lari. Tapi kalau sama Nabi Muhammad, binatang apa saja yang suka lari malah menjadi jinak. Wama waqa'at, dan tidak pernah hinggap apa zubabatun, lalat, abadan, selamanya, fi jismihi, pada tubuh Nabi al-hasani, yang indah. Jadi lalat tidak pernah hinggap pada diri Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu kan sering banget itu. Padahal dia itu baru hinggap di tai. Terus hinggap di hidung kamu. Gak cuci kaki dulu padahal. Gak permisi lagi. Jadi dari tai langsung ke hidung kamu. Karena lalat itu yang pernah saya baca, salah satu fungsi dia diciptakan itu adalah untuk merendahkan manusia. Menyadarkan bahwa dia itu makhluk yang hina, yang rendah. Jadi jangan sombong selama lalat masih suka hinggap di badan kamu. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Sabatat, tetap apa ru'yatun, penglihatan Nabi, bi khalfihi, terhadap apa yang ada di belakang Nabi, ka'amamin, seperti apa yang ada di depan Nabi. Jadi ketika Nabi melihat ke depan, beliau tahu juga apa yang terjadi di belakangnya.
Kalau kamu kan, jangankan yang di belakang, yang di depan aja kadang-kadang gak kelihatan, seperti kejadian ini. Sorry. Wala yuro, dan tidak terlihat apa asru baulin, bekas buang air, minhu dari Nabi, fi alani, dalam kenyataan. Jadi bekas buang air Nabi itu tidak terlihat karena langsung ditelan bumi. Mungkin ya, meskipun kata-katanya itu baul itu kan air kencing ya arti aslinya, tapi maksudnya itu ya buang air besar juga. Jadi semua yang keluar dari Nabi Muhammad, bahkan para nabi, itu langsung ditelan bumi. Kalau kamu kan enggak, jadi fosil malah. Wa qalbuhu, dan hatinya Nabi itu lam yanam, tidak tidur apa qalbuhu. Wal ainu, meskipun matanya itu qad naisat, mengantuk atau tidur apa al ain. Jadi hati Nabi Muhammad itu tidak pernah tidur, meskipun ya matanya kadang-kadang ngantuk atau tidur. Kalau kamu matanya tidur, hatinya tidur, pikirannya tidur, yang nggak tidur ustadznya malah berdiri. Qomal ustaz. Malah sebelum mahalul qiyam dia sudah mahalul qiyam sendiri. Wala yaro zillahu fisyamsi zu fatoni. Wala yaro, dan tidak melihat siapa zu fatoni, orang yang cerdas, zillahu akan bayangan Nabi, fisyamsi, ketika beliau tersorot cahaya matahari. Jadi orang yang cerdas pun tidak pernah melihat bayangan Nabi ketika beliau tersorot cahaya matahari. Tapi ada salah satu guru saya yang bacanya itu bukan wala yaro zillahu fisyamsi zu fatoni, melainkan wala yuro zilluhu fisyamsi zi fatoni. Wala yuro, dan tidak terlihat apa zilluhu, bayangan Nabi, fisyamsi, ketika tersorot cahaya matahari, zi fatoni, mungkin ini artinya yang sangat tajam ya, mungkin. Ya sama aja sih kayak yang di atas. Intinya Nabi Muhammad itu ketika tersorot cahaya matahari, beliau itu tidak ada bayangannya. Loh, kok kenapa Nabi Muhammad itu tidak terlihat bayangannya? Ya karena Nabi itu kan sebetulnya nur atau cahaya yang menjadi asal muasal adanya semua makhluk, yang disebut dengan Nur Muhammad. Jadi ada riwayat bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itulah semua yang ada ini menjadi tercipta, termasuk matahari dan sinarnya. Jadi Nabi itu menjadi aslul wujud, asalnya semua yang ada ini. Oleh karena itu, masa cahaya matahari yang menjadi cahaya cabang bisa mengalahkan cahaya pusat, yaitu Nur Muhammad? Maka ya wajar Nabi Muhammad itu tidak ada bayangannya. Malah kalau di Mahalul Qiyam itu disebutkan wal ghamama qad azallat. Wal ghamamatu, dan awan atau mega, bukan mega yang itu ya, itu qad azallat, betul-betul menaungi apa al ghamama. Jadi kemanapun Nabi pergi itu selalu dinaungi oleh awan. Bahkan Siti Khadijah bisa jatuh cinta pada Nabi itu ya salah satunya karena hal ini. Singkatnya, ketika Nabi berusia 25 tahun, beliau itu kan membawa barang dagangan dari Siti Khadijah ke Syam. Syam itu daerah utara Jazirah Arab, dan ditemani oleh budaknya Siti Khadijah yang bernama Maisaroh. Maisaroh itu laki-laki. Kemudian singkatnya kembali lagi dari berdagang bersama yang lainnya. Nah, di situ Siti Khadijah sudah menunggu kedatangan para pedagang ini bersama ibu-ibu yang lain di atas rumah lah. Dan di situ Siti Khadijah melihat ada satu orang yang tidak pernah kena panas atau kena sinar matahari gitu. Siapa itu? Setelah dekat ternyata Muhammad. Maaf ya, ini karena sebelum jadi nabi. Setelah sampai di rumahnya, Siti Khadijah langsung mendapatkan informasi dari Maisaroh bahwa Muhammad ini sepanjang perjalanan tidak pernah kena sinar matahari. Nah, dari situlah Siti Khadijah tertarik dan jatuh cinta pada Nabi Muhammad. Kemudian melamar Nabi Muhammad. Katfahu, dua pundaknya Nabi, itu qad alata, betul-betul meninggi. Meninggi apa bahasa Indonesianya? Mengungguli atau mengatasi apa katfahu, kauman akan kaum, iza jalasu, ketika duduk siapa kauman. Jadi ketika Nabi duduk-duduk dengan para sahabatnya, itu pasti beliau paling tinggi. Tapi ya perawakan beliau itu tidak tinggi-tinggi banget, tidak kurus, kering itu kayak tiang listrik, enggak juga. Kalau dilihat ya biasa-biasa saja, sedang-sedang saja. Tapi kalau beliau duduk dengan para sahabatnya itu tidak pernah lebih pendek, pasti
selalu lebih tinggi. Indal wiladati, ketika terlahir, sifatilah olehmu, ya zabi mukhtatani, wahai orang ini yang sudah dikhitan. Jadi Nabi Muhammad itu ketika lahir sudah dikhitan. Tapi ada juga satu riwayat yang menyatakan kakek beliau lah, Syekh Abdul Muttalib, yang mengkhitani beliau ketika beliau sudah berumur 7 hari. Hazihil khosoiso, akan kekhususan-kekhususan ini, maksudnya yang keistimewaan Nabi Muhammad yang tercantum dalam bait-bait ini, fahfad, hafalkan olehmu, akan hazihil khosois, jika kamu hafal bait-bait ini, takun maka ada siapa kamu itu aminan, aman, min syarrinarin, dari kebakaran. Asal ya jangan dekat-dekat api atau hal-hal yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Jadi ada upaya juga dari kitanya. Kalau gak gitu ya percuma juga hafal bait-bait ini, tapi kelakuannya kayak gini. Gas 3 kilo, tutupnya yang warna merah, isinya air. Membahayakan pemakai. Tolong. Wasurrokin, dan aman dari kemalingan, kecuali sesama maling. Jadi kamu hafal ada lam yahtalim qatu toha mutlaqon abadan sampai akhir. Kata di sini kan nanti kamu akan aman dari kebakaran dan aman dari kemalingan. Kalau kamu sih kayaknya enggak ya, karena sesama maling. Kamu kadang-kadang yang jadi malingnya malah. Jadi selamat dari kemalingan. Asal ya dijaga terus, jangan meleng, jangan lengah. Nanti malingnya gak ada nanti. Paham gak? Wamin mihanin, dan dari segala malapetaka. Jadi bagus banget ya nadum ini. Syukur-syukur ya bisa dihafal. Kalau saya sih gak usah ditanya. Hafal berarti bang? Enggak.